Jadi mana Andes? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Novalina sebagai penguji dan juga hormati put saya Pak Abu Bakar Ramadali dan yang saya hormati mentor saya Ibu Kepala Sekolah Ibu Ardiana SPD MPD dan yang saya hormati mentor angkatan dan yang di sini judul yang saya ambil yaitu meningkatkan gerak dasar lari sprint melalui permainan bebentengan pada siswa kelas 3 di kelas jauh SDN 17 Banawa. Sekolah dasar SDN 17 Banawa mengemban tugas untuk mendidik dan membentuk karakter siswa. Pada SDN 17 Banawa mempunyai 10 kelas dan 3 diantaranya adalah kelas jauh. Selama penulis mengajar dan mengembang tugas di SDN 17 Banawa sebagai guru penyusun skers, penulis menemukan beberapa isu antara lain. Yang pertama, kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat (HBS) pada siswa kelas jauh SDN 17 Banawa. Penulis sering melihat kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan dan kesadaran diri mereka sendiri. Contoh, penulis sering menjumpai siswa yang datang ke sekolah mengambil tugas dengan menggunakan pakaian yang kotor dan belum mandi. Yang kedua, kurangnya minat baca siswa kelas jauh SD 17 Manawa. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemi COVID sehingga siswa lebih sering bermain dan membantu orang tuanya di kebun karena di sekolah kelas jauh daripada membaca buku, sehingga masih banyaknya siswa yang membaca. Ketiga, kurangnya pemahaman gerak dasar lari sprint pada siswa kelas 3 di kelas jauh SD 17 Banawa. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa siswa kelas 3 di kelas jauh SD 17 Banawa mempunyai potensi dalam hal cabang olahraga atletik, yaitu lari sprint. Dikarenakan kelas jauh SD 17 Banawa ini di atas gunung dan rata-rata pekerjaan masyarakat adalah berkebun, sehingga fisik siswa lebih bugar. Tapi siswa kelas jauh sangat jarang sekali diambil untuk mengikuti perlombaan atletik dikarenakan penulis melihat pemahaman mereka tentang gerak dasar lari sprint masih kurang. Pertama, kedudukan dan peran SDN di dalam NKRI itu adalah pelayan publik. Semua di sini keterkaitannya dengan pelayan publik isunya. Untuk penetapan isunya, sini saya memakai APKL dan sini peringkat pertama yaitu kurangnya pemahaman gerak dasar lari sprint pada siswa kelas 3 di kelas jauh SD 17 Banawa. Dan ini juga penetapan isu yang kedua memakai USG dan sama peringkat pertamanya adalah kurangnya pemahaman kelas 3 di kelas jauh SD 17 Banawa. Ini isu yang sangat bola. Jadi sedangkan isu peserta didik tidak dapat terserapnya pembelajaran dengan baik sehingga kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang diberikan. Tanpa adanya optimalisasi penggunaan model pembelajaran, maka akan berdampak pada pemahaman siswa dan bahan bisa berakibat peserta didik tidak ikhlas. Jadi gagasan pemecahan masalah saya mengambil. Kenapa Agil makin lama makin kecil suaranya, seperti cuman bicara sendiri? Tes. Ya. Suaranya dibesarkan. Iya bu. Tes. Dapat dengar bu? Kedengaran, tapi kamu tadi awalnya aja besar, habis itu seperti menggumam, seperti cuman bicara sendiri. Sekarang sudah besar, makanya kamu kayaknya suara kamu yang harus kamu besarin deh. Oh iya bu. Jadi gagasan pemecahan masalahnya di sini saya ambil meningkatkan gerak dasar lari sprint melalui permainan bebentengan pada siswa kelas 3 di kelas jauh SDN 17 Banawa. Kegiatan pemecahan isunya, yang pertama, melakukan persiapan pelaksanaan. Yang kedua, menyusun rancangan pembelajaran penyuluh orkes yang berkaitan dengan materi. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran atletik lari sprint melalui praktek tanpa penggunaan metode pendekatan bermain. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran atletik lari sprint
praktek melalui permainan bebentengan. Yang kelima, evaluasi pembelajaran lari sprint. Kegiatan pertama, melakukan persiapan pelaksanaan. Tahapannya, melakukan konsultasi dengan mentor. Outputnya adanya konsultasi bersama mentor. Di sini dia punya keterkaitan isu dengan nilai-nilai SDN. Langsung saja deh, langsung saja. Kegiatan dan tahapan saja. Ya, karena sudah bisa dibaca oleh kita semua ini. Outputnya dan juga keterkaitannya. Nanti diulas oleh penguji ini. Tahapan yang kedua, ya. isu yang akan diangkat pada rancangan organisasi. Yang ketiga, melakukan diskusi terkait isu yang akan diangkat kepada mentor. Terus, kegiatan kedua, menyusun rancangan pembelajaran penyusun yang berkaitan dengan materi. Tahapan pertama, menyusun silabus sesuai dengan materi yang akan digunakan. Kedua, memilih materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, menyusun RPP sesuai dengan materi dan media pembelajaran yang akan digunakan. Ketiga, kegiatan pelaksanaan pembelajaran atletik lari sprint di luar praktek tanpa penggunaan metode pendekatan bermain. Tahapannya, guru menyiapkan murid dan memimpin berdua sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Kedua, guru memberikan pemanasan sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, memotivasi siswa akan tujuan dari pembelajaran lari sprint. Yang keempat, mengembangkan siswa akan langkah-langkah dan pikiran dari pembelajaran. Yang kelima, memberikan tugas siswa melakukan praktek lari sprint. Yang keenam, mengevaluasi aktivitas dan Suaranya hilang. Yang kegiatan keempat, tes. Dengar Bu? Dengar Pak? Yo. Tahapan pertama, guru menyiapkan murid dan memimpin berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kedua, guru memberikan pemanasan sebelum memulai pembelajaran. Ketiga, memotivasi siswa akan tujuan dari pembelajaran lari sprint. Yang keempat, memberitahukan siswa tentang langkah-langkah dan aturan dalam kegiatan pembelajaran permainan bebentengan. Yang kelima, membagi siswa menjadi 2 kelompok. Yang keenam, memberikan tugas untuk siswa mempraktikkan permainan bebentengan. Yang ketujuh, guru mengawasi aktivitas jasmani siswa. Kegiatan yang kelima, evaluasi pembelajaran lari sprint. Tahapannya yang pertama, mengevaluasi aktivitas dan kemampuan siswa dalam melakukan gerak dasar lari sprint. Yang kedua, memberikan penghargaan untuk siswa yang unggul. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk siswa lain yang belum berhasil. Ini tabel jadwal pelaksanaan kegiatan. Dari minggu pertama, yaitu melakukan persiapan pelaksanaan. Terus minggu pertama juga menyusun rancangan pembelajaran penyusun Oscar yang berkaitan dengan materi. Minggu kedua, melakukan pembelajaran atletik tanpa menggunakan metode pendekatan bermain bebentengan. Minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, yaitu melakukan pembelajaran atletik melalui praktek, melalui permain bebentengan. Dan minggu keempat juga evaluasi pembelajaran lari sprint. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Saudara Agil sudah menyampaikan secara singkat rancangan aktualisasinya tentang peningkatan gerak dasar lari sprint melalui permainan bebentengan pada siswa kelas 3 di kelas jauh SDN 17 Banawa, dan beberapa kegiatan-kegiatan maupun tahapan-tahapannya tadi sudah dibacakan dan tertulis outputnya juga keterkaitan dengan agenda 2 pada setiap tahapan juga tertulis, namun belum terungkap apakah Anda paham ya. Nah, nanti Ibu penguji bisa memberikan pendalaman secara acak barangkali sejauh mana pemahaman Anda tentang keterkaitan nilai dasar ASN terhadap tahapan kegiatan dan keterkaitan kegiatan dengan agenda ketiga. Saya beri kesempatan dulu kepada Ibu Mentor, Ibu Ardiana untuk memberikan dukungan dan penguatan kepada Saudara Agil terkait dengan rancangan aktualisasinya tadi, Ibu. Silakan, Ibu bisa memberikan penguatan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada dasarnya saya sebagai Kepala SDN 17 Banawa yang merupakan mentor dari Pak Agil, pada kesempatan ini Pak Agil mengangkat
Judul rancangannya itu adalah peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran, meningkatkan gerak dasar lari sprint melalui permainan bebentengan pada siswa kelas jauh di SD, pada kelas 3 di kelas jauh SDN 17 Banawa. Pertama-tama perlu saya informasikan bahwasanya kelas jauh di SDN 17 Banawa itu jaraknya kurang lebih 2 km, berada di kaki gunung, sehingga notabene anak-anak di sana itu kalau untuk naik turun gunung itu sudah biasa. Sehingga dengan adanya pendekatan permainan bebentengan ini diharapkan anak-anak itu bisa termotivasi ke sekolah, menimbulkan rasa senang, tertarik dan termotivasi untuk ke sekolah. Yang nantinya mereka ini bisa menjadi aset SDN 17 Banawa dalam mengikuti kegiatan O2SN baik di tingkat gugus, kecamatan, kabupaten, ya bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan bisa ke provinsi. Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa pada dasarnya saya sebagai kepala sekolah itu mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pak Agil ini. Kemudian khusus untuk Pak Agil, saya berharap saran dan kritikan yang diberikan oleh coach dan penguji betul-betul diperhatikan agar menjadi bahan untuk perbaikan rancangan berikutnya. Saya pikir seperti itu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mentor, Bu Ardiana. Kita juga berharap berdoa mudah-mudahan kelas jauh ini juga bisa berbicara ya di tingkat kabupaten, tingkat nasional. Seperti harapan kami, Pak. Dia sudah ada latihan alam ya, naik gunung, gunung itu sudah latihan fisik secara alami. Nah, tinggal bagaimana guru olahraganya ini, Saudara Agil, mudah-mudahan rancangan aktualisasinya dan sekaligus nanti penerapan nilai-nilai dasar ASN bisa maksimal di sekolah sana itu. Baik, untuk melengkapi memaksimalkan rancangan Anda ini, baiknya kita beri kesempatan kepada Ibu Penguji, Bu Nova, Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, memberikan masukan, saran, juga pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita dengarkan secara bersama-sama. Silakan Ibu Nova. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abu Bakar selaku coach, yang saya hormati Bu Ardiana. Terima kasih Bu Ardiana. Kalau tidak salah saya udah berapa kali ya ketemu sama Bu Ardiana ini ya. Iya Bu. Mentor, mantap lah Bu. Iya. Mudah-mudahan dengan bimbingan Ibu, teman-teman adik-adik Latsar ini bisa betul-betul bisa menjadi ASN yang profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Insya Allah. Dan yang saya banggakan Pak Agil ya, terima kasih tadi sudah mempresentasikan rencana habituasinya, aktualisasinya terkait dengan peningkatan gerak dasar lari sprint melalui permainan bebentengan. Ya, kenapa pilihnya lari sprint, bukan yang olahraga yang lain, Agil? Karena untuk tingkat SD Bu, yang paling sering dilombakan itu dari atletik, itu lari sprint. Jadinya karena di kelas jauh ini saya lihat fisiknya mereka baik-baik, bugar, makanya itu yang saya tingkatkan supaya di kelas jauh murid-muridnya bisa ikut lomba sehingga memotivasi mereka untuk dalam pembelajaran Penjas Orkes. Oke, baik. Yang kedua nih di kegiatan ini soal penggalian nilai ya, masih belum maksimal nih ya. Mungkin dilihat-lihat lagi, ini sudah bagus sih, tapi mungkin dicoba dilihat-lihat lagi, ditelaah lagi ya. Ini sebenarnya nilainya udah cukup bagus, tinggal dilihat-lihat saja lagi. Mungkin ada hal yang masih terlupakan. Biasanya ketemunya itu pada saat kita aktualisasi ya. Nanti aktualisasi bisa berkembang ini. Oh ternyata saya waktu mengaktualisasikan tahapan yang ini, saya juga menerapkan nilai-nilai yang ini. Saya lupa kemarin dalam rancangan, ternyata ini bisa ditambahkan ya. Oke. Lalu berikutnya, untuk kegiatan saya kira ini sudah bagus. Tinggal coba deh motivasi muridnya dengan selain tadi praktek pembelajaran lari sprint dengan bermain, mungkin bisa diselingi dengan cerita-cerita sukses ya.
para atlet sprint. Mungkin seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita nemu tokoh atlet nasional atau atlet internasional yang dulunya dia dari tempat yang terbelakang, dari desa misalnya seperti itu. Nah, itu bisa ditampilkan, disisipkan cerita-cerita seperti itu, ya, rubrik-rubrik atau tulisan-tulisan tentang itu bisa diceritakan sehingga itu bisa memotivasi siswa, ya. Seperti yang Ibu Kepala Sekolah tadi harapkan, ya harapannya dari SDN ini lahirlah atlet-atlet kabupaten, ya. Bahkan kalau bisa jadi atlet provinsi dan atlet nasional seperti itu. Jadi motivasi sambil mereka diberikan latihan, diberikan motivasi dengan contoh-contoh cerita-cerita sukses para atlet yang sudah berhasil. Tadi sekali lagi, apalagi kalau ada yang contoh atlet yang memang mereka dari desa, misalnya seperti itu, perjuangannya seperti apa, ya cerita suksesnya diselipi gitu supaya ada role model bagi anak-anak, ya. Kalau role modelnya cuma guru kepala sekolah, gurunya saja, guru olahraganya, jadi mereka nanti mimpinya jadi, oh belajar olahraga untuk jadi guru olahraga gitu, bukan jadi atlet nasional. Ya, kita seperti itu. Oke, next lagi. Agil. Gil, kenapa sih kita sekarang atau selama ini perlu mengaitkan antara aktualisasi kegiatan-kegiatan kita dengan aktualisasi nilai dan peran serta kedudukan ASN. Kenapa kita harus pastikan bahwa kegiatan aktualisasi kita harus terkait dengan nilai-nilai dasar dan peran dan kedudukan ASN? Silakan. Karena untuk menjadi ASN yang baik, tentunya kita harus mengkaitkan kita punya nilai-nilai dalam kegiatan terhadap nilai-nilai ASN dan juga kedudukan dan peran dalam ASN dalam NKRI, Ibu. Supaya kita sebagai ASN mempunyai sesuatu akuntabilitas yang baik, di mana kita sebagai peran ASN di masyarakat, sebagai pelayan publik, kita menjadi baik untuk masyarakat, Bu. Apalagi seorang guru, di mana adalah seorang pelayan masyarakat, yaitu masyarakatnya murid, jadi di mana kita harus melakukan yang terbaik buat mereka, Bu. Di mana kita harus ikhlas melayani mereka. Oke, Agil, coba deh Agil bikin lebih real lagi, bikin lebih jelas lagi penjelasannya. Nah, ini kan Agil udah tahu kan peran dan kedudukan ASN seperti apa? Ya, bisa mengaktualisasikan WOG-nya, bisa mengaktualisasikan manajemen ASN-nya, termasuk juga pelayanan publiknya. Nah, nanti rencananya Agil mau mempraktekkan atau mengaktualisasikan 3 hal ini seperti apa? Iya, Bu. Jadi kita sebagai guru, di mana untuk membuat minat siswa ini, untuk minat siswa belajar, tentunya kita harus ada namanya WOG. WOG ini kan kita bekerja sama dengan kelompok lain atau individu lain. Jadi sini guru bisa kerjasama dengan kepala sekolah, bisa kerjasama dengan guru-guru lain. Apalagi kalau kita kerjasama dengan orang tua, sehingga orang tua bisa membangun juga minat mereka. Terus ada namanya manajemen SN, di mana kita harus profesional sebagai SN untuk dalam memberikan pembelajaran kepada mereka, Bu. Dan sebagai guru ini, apalagi guru penjas, kita bisa mungkin kerjasama dengan Disporda daerah Donggala untuk dalam menanamkan bibit-bibit atlet dimulai dari SD, Bu. Bisa itu Gil ya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup. Gil. Jadi ini Agil ganteng kayak gini, kumisnya besar, panjang, tapi suaranya lemes sekali. Apa karena peserta terakhir atau apa ini? Kayak tidak bersemangat gitu loh, Bu Ardiana. Semangat Pak Agil. Ya, Agil ya. Lebih semangat lagi gitu, lebih Bu. seimbangkan antara kumis, panjangnya kumis dengan semangat gitu. Jangan kumisnya galak gitu.
tapi semangatnya cemen ya. Ya, Agil ya. Lalu berikutnya coba dalami lagi nilai-nilainya ya, pahami betul peran dan kedudukan kita, pastikan nilai-nilai peran dan kedudukan itu terimplementasi atau teraktualisasikan selama Agil nanti akan melaksanakan kegiatan-kegiatan aktualisasinya ya. Karena ketiga hal itu erat kaitannya. Kegiatan itu hanya medianya kita saja untuk melihat apakah betul-betul Agil itu sudah mengimplementasikan dan menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN. Kita ngeceknya lewat kegiatannya, tercermin dari kegiatan dan hasil kegiatannya. Begitu juga kita mau ngecek nih, Agil ini benar-benar sudah mengaktualisasikan peran dan kedudukan ASN yang 3 hal tadi nggak? Kita nggak gampang ngeceknya dari produk aktualisasinya gitu, produk kegiatannya, ya. WOG itu adalah bagaimana kita memerankan diri dan mengatur strategi kita supaya bisa mengajak orang lain ya bekerja sama, berkolaborasi, berkoordinasi dalam rangka apa? Dalam rangka sama-sama membantu pekerjaan kita selaku PNS supaya bisa berhasil. Manajemen juga begitu, upaya-upaya kita ya bagaimana kita mengatur. Manage itu kan mengatur ya, mengatur pekerjaan kita supaya terkelola dengan baik. Aturnya dari mana? Dari mulai perencanaan, ngatur pelaksanaannya seperti apa, mengatur evaluasinya seperti apa, dan pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk terbaik kepentingan pelayanan kita terhadap masyarakat. Dalam hal ini untuk Agil ya murid-muridnya, orang tua murid misalkan seperti itu. Ya, kenapa itu semua dikaitkan? Karena memang ada keterkaitan. Bahkan antar nilai pun itu saling terkait. Antara satu nilai dengan nilai lainnya itu tidak bisa lepas, saling terkait satu sama lain. Ya, makanya kenapa harusnya kalau ada satu nilai yang terkait, mestinya ada beberapa nilai pengikut tuh. Karena nilai-nilai itu saling terkait. Oke, kita tidak bisa dibilang yang nilai bekerja keras pasti erat kaitannya dengan tanggung jawab tuh. Orang itu biasanya mau bekerja keras karena dia punya rasa tanggung jawab yang besar terhadap pelaksanaan tugasnya. Seperti itu. Orang-orang yang punya tanggung jawab yang besar biasanya itu akan menerapkan nilai kejujuran. Karena dia tahu bahwa hasil pekerjaannya ini akan dipertanggungjawabkan secara hukum ya, dan kemudian juga di mata Tuhan. Seperti itu pasti. Makanya antar nilai itu saling terkait dan beda-beda tipis. Ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih Agil ya, lebih semangat. Kamu biar bilang iya. Ngangguknya cuma sekian derajat saja Pak Abu Bakar. Harusnya dia jadi peserta terakhir lebih semangat. Oke, saya kira itu saja. Mudah-mudahan ke depan lebih semangat. Pada saat seminar akhir ya lebih ini lagi, lebih cetar membahana lagi presentasinya. Bu Ardiana, saya minta tolong titipkan adik-adik saya ini peserta Latsar. Ada beberapa ya Pak Bu ya di sekolah Ibu, ya, mohon bimbingannya agar mereka nanti sukses melaksanakan semua rencana kegiatannya, dan betul-betul tolong bimbing mereka, pastikan bahwa nilai-nilai dasar ASN mereka habituasikan dalam sikap perilaku mereka Bu. Insya Allah. Lalu pastikan juga peran dan kedudukan ASN-nya, dan juga pastikan bahwa mereka memang menguasai kompetensi teknisnya mereka sebagai seorang guru. Makanya mereka kita dorong untuk mencoba berbagai media, metode, dan seterusnya untuk memastikan bahwa mereka memang memiliki kompetensi dan penguasaan teknis terhadap bidang tugasnya masing-masing. Sukses untuk Ibu Ardiana, Pak Agil, ya sukses. Terima kasih Pak Abu Bakar untuk pembimbingannya kepada semua peserta Latsar hari ini. Insya Allah kita doakan mereka dimudahkan, dilancarkan dan sukses, dan kembali nanti dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kaban pada siang hari ini. Sudah tuntas masukan-masukan, saran-saran dari Ibu penguji terhadap 8 orang peserta kelompok 1 angkatan 78 Kabupaten Donggala. Mudah-mudahan mereka ini insya Allah bekerja dengan baik, mengaktualisasikan, menghabituasikan, dan 1 bulan ke depan insya Allah kita umur panjang sehat,
ketemu lagi di sini untuk mendengarkan laporan mereka yang sudah diberi masukan pada hari ini. Juga tentunya terima kasih banyak juga kepada Ibu Mentor sudah bersedia hadir di sini, dan juga nanti insya Allah Ibu Mentor beri terus bimbingan, dukungan, pendampingan kepada Saudara Agil, guru olahraga kita ini. Itu yang disampaikan Ibu Kaban saya kira betul sekali, Saudara Agil. Jangan hanya teori praktik, tapi cerita-cerita kenyataan. Orang-orang sukses itu banyak sekali dari desa, dari pedalaman. Bisa dijadikan motivasi kepada anak-anak kita. Banyak cerita, bahkan cerita-cerita sukses orang yang berkebutuhan khusus. Ada yang tidak sempurna fisiknya, tapi bisa menjadi juara ya, bisa menjadi juara. Hal-hal seperti itu memberikan dorongan, motivasi bagi anak-anak kita supaya dia tidak terlalu merasa minder dibandingkan teman-temannya ada di kota dengan fasilitas olahraga yang sangat maksimal. Anda di sana apalagi kelas jauh. Cuma ya anugerah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan struktur gunung tadi itu membentuk kakinya, otot-ototnya lebih kuat. Lebih kuat. Saya sependapat dengan Agil, dengan Bu Mentor memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi satu kekuatan, tidak menutup kemungkinan dari sekolahnya ini, dari SDN berapa ini? SDN Iya, SDN 17 Banawa, kelas jauh lagi ya, kelas jauh. Mudah-mudahan bisa berbicara di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Itu bukan hal yang mustahil. Tapi tolong ya dicatat semua, masukan saran dari Ibu penguji tadi sangat bagus, sangat luar biasa. Makasih semuanya. Baik, akhir daripada sesi ini mari kita beri aplaus yang meriah kepada Saudara Agil. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah pertemuan kita. Saya serahkan kepada Ibu Emi. Silakan Ibu. Bu Emi, sebelum ini saya penasaran, saya belum paham nih tentang kelas jauh. Bu Ardiana, kelas jauh itu seperti apa Bu Ardiana? Jarak kelas jauh itu Bu kurang lebih 2 kilo dari sekolah induk Bu. Jadi punya kelas khusus yang seperti itu. Ya, jadi ada sekolahnya ini buka kelas lagi di tempat lain. Iya, seperti itu. Kasihan. Luar biasa Indonesia ini. Pengabdian Bu, pengabdian guru-guru di daerah tertentu, daerah khusus ini. Tapi sekolahnya permanen juga kan Bu? Sudah permanen Bu. Ya. Semua kelas ada di situ atau hanya beberapa kelas tertentu saja? Tahun kemarin 3 kelas, tahun ini sudah 4 kelas. Tahun ajaran baru ini sudah 4 kelas. Berarti lama-lama bisa jadi sekolah sendiri itu ya Bu ya? Insya Allah Bu. Kayak sekolah satelit kayak begitu ya? Ya, silakan Bu Emi. Baik, terima kasih kepada Ibu Kaban, Ibu Dr. Novalina MM yang sudah hampir seharian full bersedia untuk meluangkan waktu untuk menguji pada Latsar CPNS Kabupaten Donggala khususnya untuk angkatan 78 pada kelompok 1. Dan juga terima kasih kepada Pak Abu Bakar Ahmad dari SEMSI yang telah membantu dan membimbing para peserta yang berada di kelompok 1 ini pada saat penyusunan laporan rancangannya, dan semoga ke depan nanti untuk laporan aktualisasinya akan lebih baik lagi dan akan lebih sempurna. Terima kasih juga kepada Ibu Ardiana SPD MPD yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungannya dan mendampingi Pak Agil pada saat pemaparan. Baik, terima kasih Pak Agil. Semoga sukses dengan laporan aktualisasinya nanti, dan semoga pada saat aktualisasi semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik. Dengan berakhirnya pemaparan dari peserta terakhir, Pak Agil, maka berakhir kegiatan kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Ibu Dita Handayani panitia dari BKPS Kabupaten Donggala, terima kasih sudah hadir juga bersama-sama di sini memantau untuk kegiatan hari ini. Baik, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.